Maka di antara kesalahan sebagian kaum muslimin ketika dia ada temannya yang meninggal atau bosnya yang meninggal atau tangganya yang meninggal kemudian dia mengatakan semoga mendapat rahmat di sisi yang kuasa misalnya, enggak boleh. Atau dia berdoa semoga diampuni oleh yang maha kuasa. Ini tidak boleh. Dan dulu ada sempat seorang ulama yang mungkin salah ya. Kemudian sempat mendoakan ketika ada Paulus yang meninggal. Kemudian sempat tersebar seorang ulama dari Mesir, ini kesalahan, dia berdoa, semoga Allah merahmatimu wahai Paulus ya. Karena begitu jasamu dan keikhlasanmu dalam berdakwah ya. Maka dibantah oleh para ulama yang lain, tidak boleh. Tidak boleh. Demikian juga sempat terjadi ketika ada seorang wartawan yang membela kaum muslimin. Kalau tidak salah di luar negeri sana, kemudian dia dibunuh oleh Zionis atau dibunuh oleh non-muslim. Akhirnya sebagai non-muslim karena begitu kagum sama wartawan wanita ini, akhirnya mereka sholat jenazah buat wanita ini sehingga akhirnya jadi heboh ketika itu. Benar kita mengagumi wanita tersebut, dia wartawan non-muslim tapi bela Islam dan itu tidak ragu sebagaimana Abu Talib begitu getol dan tegar membela Nabi SAW, tapi ada aturan dalam Islam. Kalau meninggal dalam kondisi non-muslim, kondisi kafir, maka tidak boleh kita mohon rahmat untuknya, mohon ampunan baginya, apalagi sampai sholat jenazah terhadap jenazah orang kafir tersebut. Ini terkadang sebagian kaum muslimin mendahulukan perasaan. Perasaan kita tetap harus diatur dengan syariat. Ada aturan sendiri, Allah yang menurunkan syariat, melarang orang Islam untuk mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dunia dengan rahmat maupun ampunan. Oleh karena di antara kesalahan yang lain, ini cabang lagi kesalahan terkait dengan hal ini. Ucapan, ini kesalahan kedua, ucapan yang terkait orang sudah meninggal, ucapan sebagian kaum muslimin kepada orang meninggal dengan berkata, dia sudah tiba di peristirahatan yang terakhir. Sudah tiba di peristirahatan yang terakhir. Atau dikatakan rest in peace, dia istirahat dalam apa? Kedamaian. Ini tidak boleh karena kalau kita bilang dia istirahat dalam meninggalnya, seakan-akan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang mayat diampuni atau tidak, kita enggak ada yang bisa memastikan. Kita hanya bisa mendoakan kalau dia jenazah muslim, kita bilang semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah masukkan dalam surga. Tapi kita katakan dia sudah istirahat, makin dilarang. Dalam hadis riwayat Ahmad, ada seorang berkata kepada Nabi, matat fulanah wastarahat. Ya Rasulullah, ibu fulanah atau ibu itu si fulanah meninggal dunia dan dia istirahat. Maka faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi pun marah dan Nabi berkata, innama yastarihu man ghufira lahu. Ketahuilah yang istirahat itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau tahu diampuni? Kalau orang meninggal tidak diampuni bukan awal peristirahatan tapi awal penderitaan. Maka jangan mudah kita mengatakan dia sudah di peristirahatan yang terakhir. Belum tentu dia istirahat. Karena yang istirahat itu orang yang diampuni oleh Allah. Dari mana kita tahu dia diampuni oleh Allah? Ini perkara yang gaib. Paham? Oleh karena kita hanya bisa doakan semoga Allah ampuni dia kalau dia orang Islam. Semoga Allah ampuni dia, semoga Allah rahmati dia, semoga Allah masukkan dalam surga, semoga Allah tinggikan kedudukannya. Sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi memastikan bahwasanya dia pasti diampuni, pasti istirahat, maka ini repot. Seperti dikatakan Syekh Fulan al-Maghfuru lahu. Ini perkataan perlu kalau arti secara bahasa Arab, si Fulan yang telah diampuni. Ini enggak boleh. Yang kita boleh kita bilang ghafarallahu lahu, yaitu semoga Allah mengampuni. Tapi kalau mengatakan si Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan yang telah diampuni oleh Allah, maka ini perkara yang gaib. Ini bayangkan seorang wanita meninggal di zaman Nabi SAW. Kemudian dikomentari, inna fulanah matat wastarahat. Si Fulan meninggal dan istirahat. Maka Nabi marah, ghadiban Nabi SAW, Nabi marah.
Nabi berkata, "Innama yastarihu man ghufira lahu." Yang istirahat adalah yang diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni tentu tidak istirahat. Tapi dia berpindah pada awal siksaan yang akan dia rasakan. Oleh karena dalam masalah ucapan kita waspada, kita harus hati-hati.